punya niat untuk berhenti main bola juga. Yaitu, Serius? ya benar. Separah itu? Iya. Jadi pertama saat saya memutuskan untuk kembali dari Sampdoria tahun 96 itu kan, karena suatu alasan yang menurut saya saat itu dan sampai sekarang saya merasa memang keputusan yang tepat, walaupun sebagian orang dan bapak yang di atas sana itu menganggapnya saya tidak benar gitu kan. Tapi memang faktanya seperti itu dan waktu itu saya memberikan alasan kenapa, alasannya sebenarnya ke PSSI waktu itu. Ini loh alasan saya kenapa saya balik, dan saya mengatakan kalau saya balik bilang aja saya ini homesick atau segala macam, dan harapan saya balik dilindungi lah gitu kan. Tapi ternyata begitu balik saya dihajar media kanan kiri sampai waduh gila lah, itu momen terburuk juga dalam kehidupan saya. Halo guys, welcome to my channel T10 TV kembali. Gua hadir dalam ngobrol bola bareng T10. Kali ini gua akan ngobrol bareng duet sejoli, dua pemain idola gua, dua pemain legenda sepak bola Indonesia. Siapakah mereka? Kalau kalian hidup di era tahun 90-an, pasti kalian tahu. Yaitu Kurniawan Dwi Julianto dan juga Indrianto Nugroho. Selamat malam kawan-kawan, apa kabar? Selamat malam Mas Tio. Malam, alhamdulillah baik. Waduh. Tahun 90-an ya? Iya. Gue masih SD kalinya itu. Oh enggak ya? Bukan tahun di Tamrin situ ya? Kurniawan. Udah tutup tempatnya. Oh, udah. McDonald maksudnya, McDonald Iya. udah tutup. Ya. Ya, Bro Kurus, apa kabar Bro Kurus? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya, sekarang sibuk pelatih ya? Ya, alhamdulillah dapat kepercayaan untuk melatih salah satu tim di Liga Super Malaysia. Kalau Indrianto kan pelatih tim nasional, kita mah apa tuh? Enggak. Sebelumnya kan beliau juga udah di timnas, ya kan? U19, 23 kan gitu. Lebih duluan beliau dong, Mas Tio. Iya. Barusan, dan saya anak-anak kecil, Mas Tio. Iya. Guys, ini Indrianto kenapa? tuh suka gitu, low profile, high profit, biasa. High profit ya? Guys, Yang ngajarin dia juga, Mas. Oh gitu? Iya, low profile tapi itu. High profit ya? Iya. Oke guys, ya tentunya untuk kalian semua yang nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share video kemana-mana. Oke, gue akan mengajak kembali untuk melihat masa lalu dari Indonesia. Tentunya dua striker kita yang luar biasa di zaman Primavera. Ya, kita akan membahas dulu. Indrianto Nugroho, ini dulu dari Sukoharjo. Ya. Ini SSB-nya Fortuna kalau nggak salah. Bener nggak ya? Ya, betul. Nih, gue tahu karena dulu gue siaran zaman-zaman, gue tua juga berarti ya. Ya, zaman-zaman dulu. Pernah ketemu dengan Kurniawan juga. Zaman SSB lawan Wajar Magelang. Oke, ini ceritain dulu Indrianto dulu nih, kenapa bisa dari Sukoharjo menuju Primavera? Ya, apa ya Mas ya, karena mungkin udah bakat juga dari papah mamah juga kan, almarhum papah juga pemain bola, mamah juga pemain bola juga. Ya. Terus punya motivasi juga, punya kemauan juga, ya akhirnya lewat SSB Fortuna sih. Pertama kali SSB Fortuna ada di Sukoharjo, padahal rumah saya sendiri ya sekitar hampir 45 menit lah dari tempat saya latihan kan gitu. Dari situ ya orang tua juga mendidik juga bahwa ya kalau kamu tujuannya mau ke situ ya udah monggo kan gitu. Dan akhirnya perjalanan itu ya saya jalanin, bagaimana saya harus naik sepeda, naik bis sampai bis pun nggak pulang, bisnya pun nggak ada, itu sempet ngalamin juga gitu. Jadi papa harus jemput ke tempat kita latihan. Itu perjalanan yang apa ya, cukup buat saya cukup mengesankan, dan apa ya, nggak terpikir juga bisa sampai ke Primavera juga. Perjalanannya juga dari Porseni SD, SMP, terus apalagi ya, Suratin, Ornas, itu aja sih Mas. Terus akhirnya ada pemanggilan juga untuk seleksi Primavera. Oke, kalau Kurniawan ini from Magelang to Sampdoria, ini lebih luar biasa. Ini by the way, eyangku dari Magelang loh, Kur. Oh ya? Dari Salaman.
Oh, pantas ganteng. Dia narsis. Maksudnya dia pengen gue ganteng juga, maksudnya gitu. Nah, ini gimana ceritanya nih, Bruce? Kok bisa dulu sih kecilnya dipanggilnya Ade dia. Nah, bisa sampai Primavera itu gimana ceritanya? Jadi memang perjalanan karir saya penuh dengan perjuangan lah, kalau dibilang kan, karena memang saya lahir di Magelang, yang notabene nggak ada sejarah bolanya tim dari Magelang hebat gitu kan. Nah, karena samalah dengan Indrianto ini, saya masuk SSB wajar waktu itu, walaupun menurut saya termasuk yang telat, karena saya baru masuk SSB itu kelas 1 SMP. Kemudian dari situ saya ikut PPSM Magelang Suratin, kemudian dipanggil untuk masuk ke Diklat Salatiga, dari Salatiga dipanggil ke Ragunan, di Ragunan 3 bulan, seleksi Primavera, dan Indrianto ini sebenarnya saat saya di Diklat Salatiga ini sudah sangat terkenal di Jawa Tengah gitu kan, karena sering masuk koran, timnya, iya benar, timnya Suratin, Ornas, bahkan saya seleksi Primavera pun Indrianto, Bima Sakti itu adalah tim-tim yang diambil dari kompetisi Suratin Cup gitu kan, yang sudah sering masuk di koran. Saya seleksi dari Ragunan yang gila, ini pemain top lah istilahnya gitu kan. Dan hari pertama seleksi itu pagi seleksi fitness tes fisik, sorenya ada game, dan Indrianto CS ini yang terkenal dijadiin satu tim nih. Nah, saya yang dari Ragunan satu tim. Nah, waktu babak kedua saya main lawan timnya Indrianto ini kan, akhirnya saya bantai 4-0, saya golin 4-4-nya gitu kan. Tapi mulai dari situ hari kedua, saya ingat banget hari kedua Om Danur selalu menduetkan saya dengan Indrianto, dan saya merasa berterima kasih sekali karena dari awal saya masuk Primavera selalu diduetkan dengan Indrianto, karena kalau tanpa Indrianto saya rasa mungkin saya tidak akan bisa jadi pemain sampai sekarang seperti ini. Karena menurut saya kerja saya nggak capek kalau main sama Indri. Chemistry-nya dapat mulai dari dulu itu gitu kan. Nah, itu makanya kenapa konten gue hari ini adalah duet sejoli. Itu karena memang dari dulu kita jarang sekali mendapatkan dua striker yang chemistry-nya dapat. Nah, ini gue mengutip dari pernyataan Kurniawan di beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa Widodo CP dan Indrianto adalah tandem idaman saya. Nah, kenapa Kurniawan bisa ngomong kayak gitu? Seperti yang saya bilang bahwa mulai dari dulu lah, ya kan, saya tipikal bukan striker yang bisa nahan bola lama. Saya tipikal yang eksekutor lah. Jadi saya benar-benar berharap atau tergantung dengan duet saya striker ataupun midfielder yang mengerti pergerakan saya. Dan saya bersyukur sekali saya ketemu dengan Indrianto ini, diduetkan dengan Indrianto, karena menurut saya Indrianto ini tipikal striker yang komplit lah. Mungkin kan saat di tim liga kita selalu terbentur dengan adanya striker asing. Jadi kami ini selalu pecah gitu kan, saat ke senior di Pelita kita sama-sama, tapi di situ ada Dejan Glusovic. Akhirnya harus ada pilihan antara saya dengan Dejan atau Indrianto dengan Dejan. Jarang saya bermain berdua. Kalau seandainya waktu itu kita tetap diduetkan, saya rasa itu duet timnas senior yang sangat menakutkan buat saya. Ya, soalnya Om Sinyo aja bilang ini duet striker yang menggetarkan lawan gitu kan. Apalagi Om Danur. Ini kesayangan Om Danur dua-duanya ini udah pasti. Oke, Nunung, enaknya panggilnya Nunung nih. Ndut dulu ya panggilnya Ndut ya. Ndut. Primavera ya. Ndut. Primavera Ndut. biar pada tahu nih anak-anak didiknya di U16 nih biar pada tahu. Kalau Coach Indri itu panggilannya Ndut dulu. Nah, kenapa dipanggil Ndut nih kalau boleh tahu? Ya dulu kan pertama kali kita datang ke Italia dengan kondisi yang kurus gitu, maksudnya kayak ya tahu sendirilah zaman 92 93 itu kan kita masih elah Mas, dari desa ke Italia kan ya masih kurus seginilah. Ya namanya perjalanan ya kita dikasih makan, dikasih ini semua ya otomatis kan ya namanya makan enak.
ya akhirnya jadi overweight itu tadi. Tapi Itu lihat cewek cantik sih. langsung gendut loh. Lihat cewek-cewek cantik langsung gendut biasanya. Iku geragas senenge. Tapi enggak juga sih Mas, maksudnya ya enggak terlalu over ini juga gitu. Tapi ya karena dulunya kecil terus akhirnya jadi gede terus akhirnya ya dipanggil dut-dut aja, ya nggak apa-apa sih itu panggilan sayang dari teman-teman aja. Oke, Coach Sidri, kalau boleh tahu ini tadi kan sempat cerita ya, Coach terus mengatakan bahwa dulu datang terus jadi saingan tapi jadi sahabat akhirnya. Nah, di mata Indrianto, Kurniawan itu seperti apa? Kurniawan tuh pemain yang cerdas. Jujur. Pemain yang cerdas, pemain Nakal. yang bisa menempatkan posisi. Jangan dia. Enggak, menempatkan posisi dan saya tahu kapan harus ngasih bola ke Kurniawan. Ya. Karena Kurniawan saya tahu punya kecepatan yang luar biasa dan bola dimanapun dalam posisi apapun bola dikasih ke depan itu udah pasti dapet aja. Jadi saya udah tahu. Kita butuh waktu berapa? Coach? Hampir 6 bulan, 8 bulan waktu itu. Karena di Itali itu bagaimana kita setiap hari sama Om Danur ini loh pergerakan. Saya selalu di depan Kurniawan. Kurniawan selalu di belakang saya. Jadi saya bola dari gelandang, apa yang harus saya lakukan tuh sudah tahu. Kasarnya kalau kita udah berem, Kurniawan di sebelah kanan kiri itu udah tahu. Makanya ya selama ini luar biasa lah. Punya kecepatan, insting golnya luar biasa. Bagaimana Sampdoria dilewatin loh. Namanya uji coba sama Sampdoria, Kurniawan bisa bikin gol, 1 gol kan luar biasa. Makanya jempol. Oke, sekarang kalau Kurus, Indrianto di mata Kurus seperti apa? Personality dia baik sekali ya. Artinya dia bukan tipikal yang temperamen. Dia orangnya selalu mengalah demi teman, gitu kan. Bahkan cenderung sifat cengengnya itu ada, gitu kan. Melo. Karena saya tahu banget lah. Saya sering sekamar sama dia. Terus secara teknik sih, saya rasa dia komplit banget lah. Jadi memang saya berdua ini dari dulu, dari kecil tuh memang terbentuk chemistry-nya luar biasa menurut kami. Karena saya bergerak, saat bermain saya bergerak bukan untuk diri saya sendiri, tapi selalu saya posisikan untuk Indrianto. Begitu sebaliknya. Dan saya dapat bola, yang saya lihat pertama Indrianto. Begitupun sebaliknya. Bahkan kita selebrasi gol pun kita rancang, kita memang sudah setting, oh nanti kalau gol kita buat gerakan yang sama. Seperti itulah, sampai segitunya. Oh gitu? Ya. Oh, kirain apa adanya gitu, maksudnya langsung aja, ternyata dirancang juga. Ada. Ya, jadi tahun kedua di Italia itu kita sempat peringkat pertama ya, kita banyak cetak gol juga, jadi ngegolin. Kita sebelum pertandingan itu kita setting, oh besok kita gayanya kayak apa, oke sama-sama, kayak gitu-gitulah. Kayak dancer dong ya. Latihan koreografi, oke. Terus pernah nggak berantem kalian? Berantem sih jarang. Gara-gara misalnya, gara-gara harusnya gue yang ambil penalti, kenapa lu ngambil penalti, rebutan nggak? Pernah nggak? Nggak, karena kalau penalti atau hal yang lain nggak pernah. Paling ya hanya sekedar ya kalau kita lagi mungkin kondisinya juga lagi nggak bagus, ya paling ayolah terus gitu-gitu aja sih, nggak pernah yang berantem sampai itu nggak. Oh, karena salah satu ngalah ya? Ya. Indrianto lebih mengalah. Karena ya bukan, maksudnya kita bagaimana di dalam sebuah tim kalau satunya nggak bagus otomatis semuanya juga akan terkena gitu loh Mas. Jadi selama di Primavera pun kita jarang ya Kut ya. Maksudnya berantem dengan itu nggak pernah sih, karena ya kita berpikir jauh juga sih dari mana-mana juga. Tapi memang saya sama Indrianto ini bukan jarang lagi, memang nggak pernah lah, saya katakan nggak pernah berantem karena saya dengan Indrianto ini kalau main bareng gitu kan lebih banyak Jawanya gitu kan. Ya. Biasanya kan tipikal striker itu harus egois, tapi kami tidak ada di posisi itu. Jadi memang misalnya saya salah passing, sama-sama minta maaf, sorry, dia pun sorry. Ya. Jadi banyak sorry-nya kita berdua. Jadi lebih
lebih nggak enaknya, nggak enakan gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadikan chemistry kita itu begitu kuat. Jadi kita menganggapnya bukan, kadang kan ya sorry to say, duet di depan itu kadang ada yang merasa oh ini kompetitor gua. Ya. Tidak ada sama sekali di antara kita dari dulu. Ya. Podo-podo wong Jawa. Ya, makanya golnya lebih banyak ke Kurniawan kan gitu, Mas. Karena lebih banyak. Supplier ya. Supplier. Nah, ini kalau bicara dulu kita punya dua sayap. Koreksi kalau saya salah ya. Supriyono sama Nurul Huda. Kiri sama kanan. Lebih suka mana? Supriyono atau Nurul Huda? Ini. Kalau beda tipe ya kalau menurut saya, karena kalau Supriyono itu cenderung bawa bolanya masuk ke dalam karena memang awalnya dia itu sebagai gelandang gitu kan. Jadi dia tipikal yang penyuplai bola juga. Jadi dia salah satu kreator di tim Primavera. Tapi kalau Nurul Huda ini kan lebih murni, winger murni lah. Dan crossing-nya bagus, kemudian shooting-nya walaupun secara technical si Supri juga punya kemampuan kaki kanan kiri yang sama bagusnya, tapi memang serangan dari Supri ini lebih banyak dia akan masuk ke dalam dan lebih banyak memberikan trupas-trupas ke kita. Oke. Kalau Indrianto? Kalau saya sih ya dua-duanya sama-sama punya kemampuan ya. Supriyono juga kaki kirinya lebih dominan, kalau menurut saya Supriyono kaki kirinya lebih dominan dan bisa memberikan umpan apa yang saya mau juga untuk diberikan ke Nurul Huda atau ke Kurniawan kan gitu. Kalau Nurul Huda bewoknya lebih tebal juga bewoknya. Terus Nurul Huda mungkin karena kecil terus punya kecepatan juga, punya shooting kuat, ya paling saya jadi tembok aja kadang gitu kan. Dari Supriyono ke saya lewat Kurniawan atau langsung ke Kurniawan, atau saya jadi tembok untuk ngasih shooting dari second line itu. Selama ini seperti itu sih yang saya ini. Jadi saya hanya tahan bola, saya lihat Kurniawan udah lari, ya udah tinggal sentuh aja, satu sentuhan aja Kurniawan udah pasti dapat. Itu aja, Mas. Enak loh dulu lihat kalian itu main. Kayaknya sekarang susah ya, emang seperti yang Kurniawan bilang ya. Regulasi liga kita itu yang membuat striker kita sulit berkembang ya. Terlalu banyak pemain asing. Jadinya sulit berkembang pemain atau striker kita. Kebanyakan sayap sekarang. Kualitas pelatih bagaimana menurut Kurus dan Indrianto? Dulu pelatih kita nggak terlalu banyak. Nah sekarang pelatih kita banyak. Lisensinya sudah lisensi tinggi semuanya. Lisensi A bahkan AFC ya. Menurut kalian seperti apa saat ini kualitas pelatih kita? Jadi kalau pelatih memang dituntut untuk mendapatkan license kepelatihan lah, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, di situ cara belajar sebagai seorang pelatih. Tapi jangan lupa juga bahwa mohon koreksi kalau saya salah. Jadi pelatih itu harus punya filosofi masing-masing gitu kan. Artinya lu sukanya main seperti apa sih gitu kan. Nah, dari filosofi ini lu bisa kembangin tipikal pemainnya seperti apa yang lu inginkan untuk mendukung filosofi main lu, terus kemudian metode latihannya seperti apa, terus sesi latihannya seperti apa, sehingga apa yang menjadi game plan seorang pelatih ini harus benar-benar tercapai gitu kan. Jangan karena sudah diajarkan juga di ilmu kepelatihan bahwa kadang yang membuat seorang pelatih gagal itu saat mereka tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan pelatih ke pemain. Ini hal yang susah gitu kan. Oke, katakanlah gini, saat preseason itu adalah saat yang paling penting berhasil tidaknya seorang pelatih di season atau di liga. Jadi memang persiapan. Karena di situ saatnya pelatih itu menerjemahkan semua taktik yang dia mau. Gitu. Jadi artinya dengan banyaknya kursus kepelatihan ini sangat positif sekali menurut saya buat sepak bola Indonesia, karena masing-masing pelatih dituntut untuk berpikir untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginannya untuk para pemainnya. Jadi mungkin banyak
terutama ini mohon maaf kalau misalnya di sekolah sepak bola banyak sekali pelatih yang melatih anak-anak SSB itu kok by experience. Misalnya, gue kan dulu main bola, gue tahu, gue dilatih begini-begini. Cuman kan sepak bola ini terus berkembang gitu kan. Jadi metodenya udah berbeda. Jadi misalnya kita mau katakanlah kita mau latihan serangan dari wing, gitu. Kita mau sore ini latihan menyerang dari wing. So kita mulai dari warming up, terus latihan per sesinya itu harus nyambung gitu kan. Nah ini yang harus dimengerti gitu kan. Jangan, mohon maaf, saya itu ada banyak grup WhatsApp di sekolah sepak bola juga gitu kan, yang banyak sekali lah. Kadang-kadang mereka posting misalnya kan. Modulnya salah ya mereka ya? Sebenarnya bukan salah. Misalnya dia ambil download atau ambil dari YouTube atau apa, misalnya tentang La Masia atau La Masia. Oh ini bagus nih latihan menyerang nih. Cuman kan dia diambil sepotong doang. Enggak sebenarnya. Jadi yang saya harapkan semua itu harus ngerti tujuan latihan ini untuk apa. Terus jangan diambil sepotong doang. Hanya referensi boleh, tapi tetap kita sebagai pelatih harus yang menentukan. Ini kira-kira cocok dengan filosofi kita enggak, sambungannya seperti apa, awalnya seperti apa, harus detail lah. Gitu kan. Kasian kan, apalagi kalau anak-anak SSB misalnya kan, mereka kan memori otaknya masih kosong. Kalau kita ngajarin hal yang salah, salahnya permanen dan dosa kita banyak gitu kan. Benar. Apalagi mantan pemain punya cerita bagus di masa lalu. Tapi ngajarinnya ngaco, itu kan gawat, dosa. Nah, Mas Coach Indri, ini kan memang besarnya di SSB ya sampean. Itu bagaimana emang keadaannya? Apakah memang pelatih dengan lisensi ini sangat diperlukan dalam sepak bola grassroots kita? Sangat perlu, Mas. Apalagi yang tadi bilang Coach Kurniawan, bagaimana ilmu itu kan sekarang ilmu sepak bola di Indonesia itu udah berkembang. Bagaimana Pilanesia lah terutama. Ini kan filosofi sepak bola Indonesia. Ini kan orang Indonesia yang kita pakai. Tapi masih banyak SSB yang, yaitu tadi notabene tadi ada pemain bola pun latihnya ya zaman dulu. Suruh lari, muter lapangan, habis itu langsung. Lu bener ada, Mas. Ada yang mungkin hanya sekedar guru, tapi punya game model latihannya bagus. Ada gitu. Nggak semuanya nggak semuanya, tapi ya sekarang udah banyak lisensi ini yang memudahkan juga gitu, memudahkan SSB di seluruh Indonesia lah untuk bisa mematenkan atau membuat filosofi tadi apa yang dibilang Coach Kurniawan. Kita juga punya idealisme di dalam melatih apa yang dipakai kan gitu, mau pakai formasi 4-3-3 atau 4-4-2 atau 3-5-2 itu kan terserah pelatih, cuman ya itu tadi kembali ke pemainnya juga. Pemainnya bisa menerapkan enggak? Tadi yang bilang Coach Kurniawan, bagaimana pemain bisa menerjemahkan apa yang kita mau enggak? Gitu. Kalau kita punya pemain yang ya hanya sekedar mau, udahlah lu ikut kompetisi aja, nah mungkin bisa. Tapi kalau kamu ada tujuannya kan pasti harus mempunyai pilihan juga. Gue mau pemain ini. Cuman kan semuanya kembali ke manajemen juga. Kalau yang level yang lebih tinggi, kalau SSB kan kita ngajarin dulu nih. Oh ya build up-nya seperti ini, yang tadi dibilang, oh kita mau nyerang dari flank nih, kanan kiri, oh latihannya seperti ini, mulai dari pemanasan tadi dibilang kan gitu. Jadi serba sudah ada patok-patokannya kan gitu, ada, oh ya nanti latihan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, udah. Jadi lebih gampang sih sebenarnya, cuman ya kembali ke kita ngasih pengertiannya aja, pemahamannya gampang atau tidak. Kalau gampang pasti juga mereka akan bisa nerima. Tapi kalau kita mempersulit, ya akan sulit pengembangan itu, Mas Tio. Ya, tapi intinya memang pelatih kita sekarang sudah bagus ya. Jauh lebih bagus dibandingkan zaman kalian main dulu ya. Ya. Zaman kalian dulu kayaknya pelatihnya, maksudnya sulit sekali mendapatkan penyegaran lah, bisa dikatakan demikian. Ilmu dari AFC atau FIFA. Nggak seperti jadi sekarang. Gini. Saya sih kita tidak mengatakan pelatih zaman dulu tidak bagus, bukan. Ya. Tapi kembali lagi bahwa sepak bola ini kan berkembang. Jadi mungkin saat itu memang metode sepak bolanya seperti itu, gitu kan. Kalau sekarang sudah makin berkembang, dan saya berharap semua pelatih, even itu yang senior, gitu harus selalu tetap
belajar, tetap mengupgrade ilmu kesepakbolaannya gitu. Karena ini benar-benar untuk sepak bola Indonesia gitu kan. Dan satu hal lagi, ini yang menurut saya penting sekali gitu kan, bahwa saya sih berpesan untuk para pembina sekolah sepak bola atau pembina usia dini, janganlah mengkotak-kotakkan para pemain untuk per posisi gitu kan. Artinya untuk grassroots level ini kan sebenarnya tidak untuk ditempatkan kamu let's say umur 10 12 tahun kamu main bek kanan, kamu main striker. Ini tidak boleh gitu kan. Karena imajinasi dan kreativitas mereka jadi akan terbatas kan. Biarkan mereka berkembang, biarkan mereka menempati segala posisi, sehingga pada akhirnya saat mereka sudah mulai ke youth, sudah ketahuan ini akan di mana minimal mereka sudah mengetahui semua posisi. Ya, itu tentu sangat penting sekali. Ini sebuah pesan yang cukup bagus dari dua legenda sepak bola Indonesia, guys. Jadi mungkin buat yang nonton, yang mungkin punya anak, bisa pesan untuk pelatih SSB-nya. Jangan salah dalam melatih anak-anak asuhnya. Ya, ini pesan yang cukup bagus. Ya, kembali ke karir kalian berdua. Momen terindah apa dalam karir Indrianto Nugroho? Pertandingan melawan Korea Selatan. Apakah Mister Cepek itu adalah momen terindah? Kalau Mister Cepek itu hanya kalau menurut saya hanya kiasan aja sih. Jadi waktu pulang dari Primavera, mungkin Kurniawan lebih tahu lah. Saya nggak tahu. Saya pulang ke Solo, dan di situ kan ada Arseto. Waktu itu saya disuruh latihan. Oke, saya udah ikut latihan di Arseto. Namanya kita pemain profesional, kok nggak ada istilah pembicaraan kontrak atau apalah coach ya. Dan akhirnya waktu itu Pelita Jaya, karena mungkin ada coach yang satu ini kan, ya mungkin ya udah, saya akhirnya berangkat ke sana dengan konsekuensi yang saya terima gitu. Padahal saya di situ sudah dengan inisiatif yang baik loh. Saya datang latihan loh, disuruh latihan, tapi tidak ada pembicaraan, ya udah kan gitu. Tapi setelah saya pindah dan saya udah sign kontrak dan saya udah baru muncul seperti itu gitu loh Mas. Sampai itu sampai 2 tahun ya, Kurniawan tahu lah, saya dilemparin uang, tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran. 100 perak bener ya? Iya bener, tanya Kurniawan itu. Saya suruh ngambil anak gawang. Kontrak termahal itu, ya. 100 perak. Itu kacang lupa kulitnya namanya. Bukan begitu. Kacang lupa kulitnya. Saya kan sudah datang. Saya sudah datang ke tempat latihan, terus saya sudah ikutin latihan, terus orang-orang atasnya nggak ada yang menemuin saya, bagaimana dong? Sibuk kan, lagi sibuk. Bukan masalah sibuk. Parah banget. Bener kan? Tapi kenyataannya juga akhirnya 2 tahun setelah itu bubar kan? Setelah kejadian itu kan. Jadi kalau boleh tahu itu akhirnya pindah. Apanya? Akhirnya pindah. Ya saya kan ke Pelita. Ya. Iya. Tahun 95 itu langsung ke Pelita. Habis itu ya bukan masalah kacang lupa kulitnya itu tadi. Tapi emang kenyataannya gitu. Jadi kacangnya kurang ajar itu. Kacangnya kurang ajar. Ya itu perjalanan dan buat pengalaman juga sih Mas. Jadi pertanyaannya karir yang terindah yang mana? Momen apa yang berkesan? Momen yang terindah kan tadi saya bilang, saya bikin 1 gol ke Korea Selatan. Udah itu aja. Oh, pre-olimpik ya? Oh iya, pre-olimpik. Iya, ada Kurniawan juga. Oke. Gitu. Nah, sekarang buat Kurus apa? Kurus, momen terindah dalam karir. Momen terindah? Joget sama Tio. Illusion. Kalau momen terindah tentunya saat di klub lah ya, saat juara iya, tapi yang paling benar-benar terindah itu saat saya mencetak gol pertama kali di FC Lusen gitu kan, karena itu gol saat derby lawan Basel, kemudian saya pencetak
gol orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Eropa yang resmi, bukan biasa. Tepuk tangan dulu guys. Tangan dulu guys. Wong Magelang cetak gol pertama guys buat Indonesia. Alright, kelas. Itu seleksi bukan titipan gitu kan. Asik. Catat ya, seleksi bukan titipan. Banyak loh yang itu. Iya, justru itu. Kata Coach Bima kemarin juga ngomong kan, iya. Pokoknya nggak boleh ada titipan. Betul. Apalagi di U16, capek. Iya. Oke, terus momen paling sulit, ini menarik. Nah sekarang gini, gue melihat bahwa hidup gue banyak yang sulit ya. Sama Mas. Semua orang punya kesulitan. Masalah gini, banyak sekali pemain-pemain sepak bola itu tidak memanage hidupnya dengan baik. Ketika mereka berkarir bagus, mereka lupa gitu bahwa nanti mereka punya masa mereka tidak berkarir. Terus sebagai pesepak bola, mereka mungkin pelatih atau mereka nggak tahu ngapain habis itu. Kalau mereka pintar mungkin mereka jadi pengusaha, mereka bisa jadi pelatih setelah itu. Nah, apa yang kalian pikirkan setelah berkarir? Apakah kalian pernah berpikir setelah jadi pemain bola apa yang kalian lakukan? Jadi gini, kita flashback lagi lah. Ya. Jadi saat di Italia itu benar-benar mindset gue itu benar-benar kebuka gitu kan, bertukar bahwa Sampdoria nih atau Sampdoria? Waktu Primavera gitu kan. Primavera. Karena saya ngelihat diajarkan bagaimana menjadi seorang profesional sejati oleh pelatih kita, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kemudian saya melihat kehidupan para pemain Primavera di tim lain. Jadi saya berpikir bahwa saya ini udah ngorbanin semua gitu kan, udah ngorbanin sekolah, masa remaja, keluarga gitu kan. Jadi saya harus dapetin sesuatu dari sepak bola, dan itu saya itu yang selalu tertanam di otak saya itu bagaimana pada akhirnya nanti saat saya pensiun minimal saya bisa survive dengan kehidupan saya tanpa nyusahin orang gitu kan. Walaupun pada faktanya di perjalanan kan banyak naik turunnya lah ya, tapi pada akhirnya alhamdulillah so far saya masih bisa menghidupi keluarga saya dengan selamat gitu kan, tidak menyusahkan banyak orang gitu kan. Nah, saya sih selalu berpesan ke junior-junior saya bahwa pesepak bola yang sukses itu bukan saat lu aktif gitu kan. Karena saat lu aktif, lu bisa dapetin sesuatu apapun yang lu mau. Mau mobil, rumah, bahkan mohon maaf perempuan yang cantik kayak apapun lu bisa dapetin gitu kan. Tapi perlu diingat bahwa sepak bola itu kan nggak selamanya. Jadi menurut saya pesepak bola yang sukses adalah saat mereka berhenti karirnya di sepak bola, dia nggak nyusahin orang lah. Dia bisa hidup, bisa tidur tenang, makan enak, bisa ngidupin keluarga. Artinya perjuangan atau pengorbanan yang selama ini udah dilakuin nggak sia-sia. Dan itu menurut saya pesepak bola yang sukses. Walaupun ukuran tenangnya itu seperti apa, itu kan depend on individunya juga gitu kan. Punya legacy ya, punya legacy. Iya, betul gitu. Dan alhamdulillah dan mudah-mudahan bisa terus lah. Artinya saya tidak menyusahkan banyak orang. Punya nggak kurus momen terburuk dalam karir? Wah, banyak. Salah satu. Yang paling buruk. Salah satu tidak. Berarti betul 9 ya. Diceritain 5 jam ini gak kelar ya kan? Diceritain momen terburuknya 5 jam gak kelar ini. Salah 7. Jadi ada dua hal lah. Maksudnya dua hal yang menurut saya hampir membuat saya punya niat untuk berhenti main bola juga. Yaitu ya benar. Separah itu? Iya. Jadi pertama saat saya memutuskan untuk kembali dari Sampdoria tahun 96 itu kan. Ya. Karena suatu alasan yang menurut saya saat itu dan sampai sekarang saya merasa memang keputusan yang tepat. Walaupun sebagian orang dan bapak yang di atas sana itu menganggapnya saya tidak benar gitu kan.
Tapi memang faktanya seperti itu dan waktu itu saya memberikan alasan kenapa, alasannya sebenarnya ke PSSI waktu itu, ini loh alasan saya kenapa saya balik. Dan saya mengatakan kalau saya balik, bilang aja saya ini homesick atau segala macam. Dan harapan saya balik dilindungi lah gitu kan. Tapi ternyata begitu balik saya dihajar media kanan kiri sampai waduh gila lah. Itu momen terburuk juga dalam kehidupan saya. Sampai saya mungkin bisa kuat, tapi saya tidak tega melihat kedua orang tua saya waktu itu kan. Sampai saya akhirnya balik ke Magelang, saya bilang udahlah, saya mau jadi orang normal aja, saya mau berhenti main bola gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka berhasil menguatkan saya. Mereka bilang bungkam mereka yang menganggap remeh, mencaci maki kamu dengan prestasi, kata almarhum ibu saya. Dan saya pengen ibu saya tersenyum waktu itu. Jadi saya kuatkan lagi untuk terus main bola dan alhamdulillah bisa bangkit lagi. Kemudian saat waktu narkoba itu kan, itu juga boleh dibilang waktu di Indonesia jadi titik terendah dalam saya sepak bola lah, karena hampir semua sama mungkin dengan Indrianto. Kalau Indrianto duit cepet dilemparin, kalau saya setiap pertandingan di seluruh stadion itu mengatakan waduh diteriakin macam-macam lah. Tapi saya kembali ingat pesan almarhum ibu saya bahwa tutup mulut mereka dengan prestasi itu aja. Jadi itu yang memotivasi saya dan saya bisa juara dengan PSM, dipanggil lagi ke tim nasional, selesai urusan. Jadi kalau ditanya jatuh bangun, aduh lebih banyak. Bapak ini udah katam lah. Tapi benar nggak, setuju nggak, Kurus? Kalau kita semakin pernah dapat masalah, kita semakin bagus, kuat. Ya. Coba. Ya itu setuju. Tapi jangan juga kita mau cari masalah kan. Iya. Siapa yang mau cari masalah? Oke, kalau Indrianto? Ya itu tadi Mas. Bagaimana cepet itu tadi. Oh itu ya. Itu sempat 2 tahun, hampir 2 tahun saya Mas. Tapi ya itu tadi saya aja dengan prestasi walaupun di balik bayang-bayang Kurniawan dan Dejan atau Kurniawan dengan di Pelita kan. Tapi ya saya tetap jalanin dan akhirnya mendapat tempat ya di posisi yang enak juga. Ya akhirnya berjalannya waktu, Arseto bubar, terus saya juga ya alhamdulillah bisa naik prestasinya, itu aja Mas. Ya benar tadi Coach Kurniawan bilang, lu bungkam dengan prestasi aja lah, lu nggak usah yang banyak. Bener, almarhum papa sama mama lah. Itu bicara seperti itu. Udah, lu jangan pikirin itu hanya sekedar buat pengalaman kamu. Kamu nanti juga akan dapatkan hasilnya ya. Alhamdulillah. Dan ya, lu harus berterima kasih juga dong sama gua pindah ke PSM, lu jadi inti kan. Iya. Terima kasih Coach Kurniawan. Loh, ada berkahnya juga Mas Tio, ya kan? Kalau ya bener kan? Bener. Dia pindah lo jadi inti. Oh iya bener. Lo ada, berarti kan ada hikmahnya juga, ada perjalanan yang membuat Pak tadi. Chemistry kan tidak selamanya harus sama-sama. Iya dong. Karena kan gua mikirin lu juga kan. Wah, ini kalau gua nggak pindah, lu masa gitu aja kan? Iya. Seru juga kalian ternyata ya. Sampai sekarang udah duduk jadi pelatih tetap celah-celahan ya ternyata kalian. Iya. Oke, terus ini menarik sekali guys. Kita lihat bagaimana kedekatan dari kedua pelatih, kedua legenda sepak bola kita ini. Nah ini juga satu hal yang menarik. Bagaimana pesan mereka untuk para pemain muda? Kalau gue lihat tadi kalian ngomong, sekarang eranya sudah berbeda ya. Sekarang kontraknya mahal. Ya. Pemain bola mahal luar biasa. Nah godaannya banyak. Duit, wanita, kontrak, mafia, judi. Ini banyak banget nih sekarang nih. Nah pesan-pesan Kurniawan dan juga Indrianto untuk pemain-pemain muda kita supaya tidak terkena, termasuk 5 ya, narkoba ini bahaya juga nih, narkoba ini nggak kelar-kelar juga nih sampai sekarang nih. Macam-macam sekarang bentuknya malah nih, bahaya banget. Nah ini apa pesan dari kalian untuk pemain-pemain muda kita? Silakan Kurniawan, yang lebih senior lah. Saya yang pertama lebih senior tuan lu.
Tuaan ente dong. Ente Tuan bulan dong. Ya iya, Juli kan, Anies September. Ini kalau kalian perempuan gue kawinin ini berdua nih. Jadi kalau menurut saya, hal yang pertama perlu dihindari itu adalah tentang judi perjudian atau mafia ini. Karena kita jangan pernah mengkhianati pekerjaan kita, itu pertama. Sebesar apapun tawaran atau iming-iming, jangan lo ambil. Karena once sekali kita terjerumus sedikit aja, itu akan selamanya nggak bisa lepas. Gitu. Dan itu sama halnya dengan narkoba itu. Gitu. Jangan pernah mencoba, dan kalaupun sudah mencoba, cepat berhenti. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa usia produktif main bola itu kan nggak lama, gitu kan. Ya. Nah, itu mungkin dalam 10-15 tahun. Itu pun dengan kalau sehat walafiat, belum lagi kalau cedera. Jadi lebih baik pinter-pinter menabung lah, gitu kan. Menabung untuk mempersiapkan di hari tua. Jadi kebutuhan yang nggak penting-penting amat nggak perlulah dinomorsatukan, gitu kan. Karena untuk apa gaya, gitu kan. Boleh bergaya, tapi sewajarnya lah. Karena bukan apa-apa. Pemain sekarang kan gajinya gila-gilaan, gitu. Jadi, mau tutup mata, mau beli apa aja dapat, gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa kalah presenter. Kacau, jauh. Ya main bola aja. Liga presenter. Liga presenter. Jadi harus benar-benar matang dalam mempersiapkan masa depan, gitu kan. Dan syukur-syukur kalau udah mulai merambah ke bisnis atau mempersiapkan diri di hari pensiun, dan bisnisnya pun harus benar-benar dipertimbangkan, gitu. Karena biasanya para pemain bola yang masih aktif itu pengalaman yang saya ketahui itu kadang suka percaya dengan orang, gitu kan. Mentang-mentang saat main duit kan masih ada aja itu income setiap bulan. Jadi gue ngajak temen atau saudara, gitu kan. Bisnis ini. Gue taunya modal aja kan, nggak diperhitungkan, nggak ngecek segala macam. Nah, ini harus diantisipasi juga lah. Karena pada akhirnya saat kita usia sudah mulai tua, terus kita sudah nggak produktif, itu penyesalan itu akan mulai datang pelan-pelan. Betul. Kalau tahun 2000 awal Kurniawan gimana? Gimana? Oke, gue kesana. Sekarang ngomongnya udah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya kalah ngomongnya, Mas. Sama, gue juga gitu sekarang udah tua, bro. Ya. Jadi pelajaran terbaik itu bukan di sekolah, betul, tapi pengalaman, betul nggak? Yes. Ya, bener, Mas. Bener. Terus kalau Indranto apa? Ya, buat adik-adik junior. Garis besar sama sih. Tinggal bagaimana sekarang dia memanfaatkan masa muda yang jaya ini untuk bagaimana menabung, yang tadi dibilang. Menabung itu kan keuntungannya luar biasa. Mungkin dengan invest ke rumah atau invest ke tanah. Tapi kan anak-anak sekarang mungkin nggak berpikir ke arah situ ya. Ya, jadi yang penting hari ini udahlah habisin dulu lah, gitu kan. Tapi nggak berpikir. Banyak sih sebenarnya sekarang ini yang seperti itu, gitu. Tapi mereka nggak sadari perjalanan sepak bola itu nggak lama. Usia berapa? Paling 35-36 udah mulai menurun, gitu. Tinggal bagaimana mereka memanage uang, memanage karirnya supaya di masa tuanya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Ada mungkin hal apa yang tidak tercapai dalam karir kedua legenda sepak bola ini dalam berkarir ya, yang belum pernah didapatkan? Kalau saya ya nggak pernah juara 1, udah itu aja sih. Oh, belum pernah ya? Ya kan, juara 2 pernah kan, itu juara 1 belum. Juara itu nggak. Tapi kemarin. Juara cuma 1. Juara itu cuma 1, ada juara 2. Makanya saya mau nyari juara 1 belum dapet. Dapatnya kemarin ngelatih, ya kan, jadi pelatih di
Gotia Oh, Cina. sombong. Gitu. Sombong. Walaupun di junior, Mas. Ada buktinya, Mas. Kalau Cruz apa Cruz? Saya yang belum tercapai itu adalah menjadi juara di timnas gitu kan. Kalau juara di klub udah pernah 2 kali, Indri. Iya, siap. Juara di timnas gitu kan. Nah, jadi ini masih menjadi ganjelan buat karir saya lah. Jadi saya sih berharap suatu saat nanti saya bisa merasakan juara di timnas walaupun bukan sebagai pemain, mungkin saat menjadi pelatih atau bahkan mungkin saat menjadi ketua umum. Amin. Amin. Bercanda. 01. Amin. Bercanda. Sudah waktunya legenda pemain Indonesia menjadi ketua umum PSS. Iya kan, U23 kan kosong tuh. Nanti kontennya beda. Oke, terus target ke depan dari Indrianto dalam karir kepelatihan apa? Ya, mungkin saat ini membawa timnas U16 walaupun asisten, tapi bisa membawa timnas ke level yang lebih tinggi lah. Apalagi ini bentar lagi bulan November kita akan AFC U16 di Bahrain. Ya kita minta doanya semoga lancar, semoga bisa lolos Piala Dunia U17 di Peru nanti. Itu aja sih. Kalau Kurus? As a coach, sih. Luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya apik. Sama yang saya cita-citakan saat menjadi pemain, tentunya pengen melatih tim nasional kebanggaan gitu. Cuman cita-cita aja kan tidak cukup gitu kan. Harus dibarengi dengan prestasi kayak pemain, main bagus, kepilih timnas. Begitu juga saya sebagai pelatih, saya pengen menjalani proses kepelatihan saya pelan-pelan gitu. Dan, saya berharap sekali dan mudah-mudahan dengan adanya saya melatih di luar negeri ini, saya maunya panjang gitu kan. Karena apa? Saat kita melatih di luar negeri, tentu motivasi kita akan bertambah gitu. Karena apa? Nama kita disebutkan tidak membawa diri kita sendiri, tapi pasti ada embel-embelnya Indonesia, dan itu menjadi motivasi ganda buat saya. Jadi kalau di siaran langsung lah di sini kan, di Super League kan, tim Sabah FE pelatih Kurniawan Indonesia gitu, nggak mungkin Kurniawan Magelang gitu kan. Jadi itu kalau sampai saya gagal, mudah-mudahan tidak. Tentu kan yang malu Indonesia juga, dan itu jadi motivasi tersendiri. Ayo, Liga 1 dong, Coach. Liga 1 dong. Nah, kan, saya asisten lah. Saya asisten, Mas. Kan Liga 1 nggak apa-apa lah. Dibilangnya nggak pengalaman, belum ada pengalaman, makanya saya mau cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya. Emang sulit ya negara kita itu sulit. Padahal ada pelatih bagus ya, Mas ya. Iya, emang begitu. Bukan. Ya kan pengalaman kan, udah banyak, Mas. Iya. Enggak, kan banyak gitu pelatih yang pro gitu kan. Sebetulnya mereka dikasih kesempatan lah, ya kan. License mereka udah tinggi-tinggi banget kan. Kita ada 21 pelatih pro kan. Banyak. Tapi nanti time will tell ya. Waktu akan berbicara. Ya. Nanti juga semua akan mencari Kurniawan atau mencari Indrianto ketika waktunya sudah datang. Amin. Ya. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Harapan dari kedua legenda ini untuk kompetisi Indonesia, untuk sepak bola kita, untuk Piala Dunia Indonesia. Apa? Indri. Duluan. Mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Apalagi Piala Dunia ini di negara kita juga. Jadi saya berharap pemain-pemain juga sudah siap. Pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, saya sih semuanya bisa bersinergi untuk bisa mensukseskan Piala Dunia. Dan Piala Dunia ini kapan lagi? Apalagi ini di Indonesia gitu. Jadi ya saya berharap bisa sukses, bisa membuat bangga Indonesia juga. Apapun hasilnya nanti yang gitu. Tapi paling enggak Piala Dunia sudah di depan mata. Tinggal bagaimana sinergi dari seluruh stakeholder yang ada bisa mensukseskan ini. Itu aja, Mas. Kompetisi?
Kompetisi ya harus tetap berjalan karena pemain timnas pasti kan diambil dari kompetisi yang berjalan, apalagi Indonesia juga akan mencanangkan bagaimana U14, U16, U18, U20 di Pro Elite untuk bisa menjadikan ini pemain-pemain masa depan timnas kita. Jadi harus tetap berjalan sih, entah kapan nanti. Tapi saya berharap kompetisi tetap berjalan dengan baik. Dan pelatih bisa mendapatkan pekerjaan, Mas. Itu aja, Mas. Nggak dipotong ya? Iya, nggak dipotong, Coach. Itu bener, 25%. Aduh. Oke, kalau Coach Kurus? Kalau untuk Piala Dunia sebenarnya ini adalah momen yang langka gitu kan. Jadi kita sebagai tuan rumah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, jadi menjadi tuan rumah yang nyaman buat siapapun. Terus untuk tim Piala Dunia sendiri, tentunya ini kesempatan bagi para pemain-pemain muda kita untuk menampilkan kemampuan yang mereka punya gitu kan. Jangan pernah takut sebelum bertanding, jangan minder dulu, karena ini saatnya mereka menunjukkan kepada dunia, dan asal mereka juga harus tahu bahwa yang nonton ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh talent scouting di seluruh dunia itu nonton. Jadi kalau mereka punya talent, tentunya akan dilirik untuk karir mereka gitu kan. Terus kemudian kalau untuk kompetisi harus saya berharapnya sih tetap berjalan, walaupun harus ada koordinasi menurut saya dengan tim keselamatan Indonesia, ya kan, karena mereka yang tahu keadaan di lapangan gitu kan. Kembali lagi bahwa nyawa dan keselamatan itu adalah yang nomor satu gitu kan. Kalaupun nanti akhirnya dapat rekomendasi dari mereka, tentu SOP yang diberikan atau protap kesehatan itu harus dijalankan benar-benar, bukan saat pertandingan tapi saat latihan juga gitu kan. Nah, kalau untuk sepak bola Indonesia, saya sih berharap siapapun pengurusnya, siapapun stakeholder-nya, tolong satukan nawaitu kita benar-benar untuk sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap sepak bola kita itu tanpa ada rekayasa yang negatif, gitu kan. Jadi menurut saya, kita selalu berbicara profesional, siapapun itu, gitu kan. Kembali lagi untuk sepak bola Indonesia, kalau kita bicara profesional, please, profesional itu tidak ada toleransi gitu kan. Once kita memberikan toleransi, itu akan menjadi habit atau kebiasaan yang akhirnya disalahgunakan, dan itu tidak bagus untuk sepak bola profesional. Itu aja sih. Ya, setuju. Dalam semua hal, profesional kalau dalam semua hal kita kasih toleransi, semuanya akan jadi habit. Habit itu bisa negatif, bisa positif, tapi banyaknya negatif. Nah, sebagai contohnya kan, misalnya, verifikasi tim-tim stadion kan. Buat ada toleransi, akhirnya ya udah sorry to say, penunggakan gaji segala macam lah, misalnya hal-hal kecil. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin. Kasihan PPI sibuk. Oke, terima kasih waktunya. Tapi sebelum saya tutup, tentunya ada 20 pertanyaan yang bisa dijawab cepat ya oleh kedua legenda ini. Jawab cepat dan ikhlas. Oke. Pizza atau pecel? Coba sih. Bareng ya? Pecel. Kurus apa? Bareng. Pizza atau pecel? Pecel ya? Dua-duanya pecel. Dasar cowok. Marco van Basten atau Ruud van Nistelrooy? Marco van Basten. Romano Mate atau Danur Windo? Danur Windo. Bisa aja lu. Timnas U19 atau timnas senior? Timnas U19. Catenaccio atau Total Football? Catenaccio. Campur Sari atau House Music? Campur Sari. Peres. Yes. Wanita cantik atau wanita seksi? Cantik. Euro atau World Cup. Tendangan bebas atau tendangan penalti? Tendangan bebas. Liga Jerman atau Liga Prancis? Liga Prancis. Jerman. Gue Jerman. Juara SEA Games atau juara AFF? Juara SEA Games. AFF. Queen atau Metallica? Queen. Jennifer Lopez atau Shakira? Shakira.
Sir Alex Ferguson atau Arsene Wenger? Alex Ferguson. Ya jelas. Pele atau Maradona? Maradona. Pele. Adu penalti atau perpanjangan waktu? Perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Home atau away? Away. Away. Ronaldo atau Cristiano? Ronaldo. Ronaldo. VAR atau goal line technology? VAR. Pelatih atau jadi pemain? Jadi pelatih. Jadi pemain. Terakhir, Liverpool atau Manchester City? Aduh, Liverpool. Dua-duanya. Ya dua-duanya. Aku Liverpool aja lah. Ora loro-loro nih. 2 tahun terakhirnya dipilih pasti. Oke, Coach Indrianto Kurniawan, terima kasih banyak ya. Siap. Thank you Sama-sama, banget ini, Mas Yo, sharingnya Coach luar Kurniawan. biasa. Obrolannya santai, renyah, dan tentunya bermanfaat. Semoga nih generasi muda yang nonton bisa banyak menimba ilmu lah dari 2 senior, 2 legenda. Sukses ya untuk karir pelatih Kurniawan di Julianto. Amin. Thank you. Nih gue mau pernyataan nih. Banyak yang bertanya di YouTube gue sebelumnya, siapakah pemain tim nasional idola tim? Gue jawab, Kurniawan di Julianto. Wih, luar biasa. Kenapa? Karena memang dari dulu, bukan karena gue deket ya, karena memang gue suka. Dia banyak sekali menciptakan gol, dan perjuangan hidupnya yang gue suka. Dia mampu bangkit dari keterpurukan, mampu bangkit, sekarang sukses. Kelas. Sukses selalu. Yang kedua BP, ketiga Indrianto. Bukan bangkit dari tangga Sarinah itu kan? Kan gue bohong. Rekor. Oke. Thank you ya, makasih ya. Oke, siap. Sampai ketemu Mas lagi Yo, di lain kesempatan. Mas. Guys, makasih sudah menyaksikan Ngobrol Bola bareng T10. Itulah bagaimana legenda sepak bola Indonesia dalam duet sejoli Kurus dan juga Nunung yang tentunya sudah hadir memberikan inspirasi bagi kalian semua. Makasih sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng dan juga share videonya kepada-mana. Yo Nugroho, Kurniawan Julianto dan juga Indrianto pamit. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.